Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswar, stambuk A1K1 17010. Saya dari kelompok 3 dengan materi Mekanika Hukum-Hukum Kepler. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa tahun 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan hukum Kepler 2. Jadi materi hukum Kepler 2 ini dapat teman-teman temukan di mata pelajaran fisika kelas 10 semester 2, tepatnya itu pada kompetisi dasar 3.8, yaitu menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran yang saya ambil dari kompetisi dasar 3.8 ini yaitu peserta didik dapat memahami hukum Kepler 2 dengan baik. Kedua Kepler, simak video berikut. Jadi hukum kedua Kepler itu menjelaskan bahwa setiap planet yang bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Berdasarkan hukum Kepler 1 bahwa orbit dari planet ini berbentuk elips di mana matahari itu berada pada salah satu titik fokus elips. Nah, untuk menjelaskan hukum Kepler 2, planet ini kita misalkan berada pada titik A dan matahari ini berada pada titik O. Kemudian kita tarik garis khayal dari titik O menuju ke titik A. Nah, selanjutnya planet ini bergerak menuju pada suatu titik. Kita misalkan titik ini berada pada titik B. Nah, sama seperti tadi, kita tarik garis khayal dari titik O ke titik B. Nah, vektor jari-jari dari A tadi, dari O ke A itu, planet itu bergerak menuju B itu menyapu sebuah area. Di sini kita arsir area yang disapu oleh vektor jari tadi, itu kita misalkan sebagai L1. Ada masa di mana planet berada pada titik lain. Nah, misalnya di sini di aphelion tuh planet di titik ini kita misalkan berada pada titik C. Sama seperti tadi, kita tarik garis khayal dari titik O ke titik C. Nah, kemudian planet ini bergerak dari titik C menuju sebuah titik. Nah, kita misalkan titik ini adalah titik D. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik O ke titik D. Nah, planet itu bergerak dari titik C ke titik D. Itu vektor jari itu menyapu sebuah vektor jari dari gerak planet dari titik C ke D itu dia menyapu sebuah luasan. Kita misalkan luasan ini adalah L2. Nah, untuk planet dari titik C titik D itu menyapu sebuah luasan L2. Nah, dengan kata lain, untuk menyapu luasan L2, planet itu memerlukan waktu sebesar delta T. Luas L2 dan L1 ini adalah sama. Nah, inilah yang dimaksud oleh hukum Kepler 2, di mana luas daerah L1 dan L2 yang disapu dalam selang waktu yang sama, delta T yang sama, akan menghasilkan luas yang sama pula. Jadi seperti tadi, jadi garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet itu mencakup daerah yang luasnya sama, ini L1 L2 itu dengan syarat
waktu tempuhnya itu atau selang waktunya itu sama. Lalu apa efeknya pada gerak planet? Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sesuai dengan hukum Kepler 1 yang menyatakan bahwa gerak lintasan planet itu berbentuk elips di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Hal ini membuat pada sisi perihelion itu memiliki jari-jari yang lebih kecil dibandingkan pada sisi aphelion. Sehingga untuk menyapu luas area yang sama, maka sudut pada perihelion itu lebih besar dibandingkan pada sudut di sisi aphelion. Sehingga kecepatan gerak planet pada sisi perihelion lebih cepat dibandingkan kecepatan planet pada sisi aphelion. Hal ini disebabkan karena jari-jari pada perihelion lebih kecil dibandingkan jari-jari pada aphelion. Jadi kita tahu bahwa kecepatan planet pada sisi terdekat itu lebih cepat dibandingkan di sisi terjauhnya. Nah, untuk lebih jelasnya simak animasi berikut. Nah, kecepatan pada sisi perihelion ini lebih cepat dibandingkan pada sisi aphelion. Ini efek dari hukum Kepler 2 terhadap gerak planet. Nah, untuk melatih pemahaman kita mengenai hukum Kepler 2, mari kita simak contoh soal dari hukum Kepler 2 ini. Nah, perhatikan gambar lintasan orbit suatu planet yang mengelilingi matahari di atas. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini mengenai gambar di atas? Jika waktu tempuh planet dari jari-jari yang menyapu area luasan yang diarsir itu sama, itu T1 sama dengan T2. Manakah jawaban yang benar? Oke. Jadi dari gambar ini kita tahu bahwa luas AOB lebih besar dari luas EFO ini adalah salah karena kita ketahui bahwa hukum Kepler 2 ini menjelaskan bahwa luas daerah yang diarsir dari gerak planet itu dalam selang waktu yang sama itu akan selalu sama. Jadi pernyataan A ini adalah salah. Sama halnya dengan yang poin B, L1 lebih besar 2. Kita tahu tadi harusnya sama, berarti ini salah. Nah, C, kelajuan refleksi planet di EF ini, EF lebih besar dibandingkan dari AB. Nah, ini juga salah bahwa di aphelion ini lebih lambat dibandingkan di perihelion. Karena kita bisa lihat ini sudut dari di perihelion ini lebih besar dibandingkan sudut yang sudut arsir dan lintasan planet ini lebih besar lebih kecil daripada di L1. Jadi pernyataan D juga adalah salah. Nah, kemudian yang 4 ini luas daerah yang diarsir adalah sama. Jadi luas daerah yang diarsir L1, L2, L3, L4 ini adalah sama. Jadi ini adalah jawaban yang tepat, adalah D, sesuai dengan hukum Kepler 2. Nah, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.